Pernahkah kamu merasa sudah bekerja keras, sudah berdoa, sudah bersedekah, tetapi rezeki terasa seperti tertahan, seolah ada pintu yang belum terbuka? Pernahkah kamu merasa hidup berjalan, namun hati tetap gelisah karena kebutuhan tak kunjung lapang? Jika iya, dengarkan ini baik-baik. Bisa jadi bukan karena kurangnya usaha, tapi karena ada sesuatu yang tanpa kita sadari justru menghalangi datangnya rezeki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah yang Maha Memberi tanpa batas, yang membukakan pintu rezeki dari arah yang tak pernah kita sangka. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan terbaik dalam kesabaran, kejujuran dan tawakal. Sahabat yang dirahmati Allah, jika konten seperti ini menguatkan hatimu, jangan lupa untuk subscribe, share, dan dukung channel ini agar semakin banyak jiwa yang kembali mengingat Allah di tengah lelahnya dunia. Kini, mari kita renungi bersama, bukan untuk menyalahkan diri, tapi untuk membuka pintu-pintu yang mungkin selama ini tertutup tanpa kita sadari. Kesalahan pertama yang sering menghambat rezeki adalah meremehkan yang kecil dan menunda yang baik. Kita sering berpikir rezeki itu harus besar, harus langsung terasa, harus berupa uang yang banyak. Padahal Allah sering mengalirkannya melalui hal-hal kecil, peluang yang sederhana, pertemuan yang singkat, ide yang terlintas, atau bahkan pekerjaan yang tampak sepele. Namun karena kita merasa itu tidak layak, tidak sesuai gengsi, atau tidak sesuai rencana besar kita, kita menolaknya, kita menundanya, kita melewatkannya. Dan saat itu pula kita tanpa sadar menutup pintu rezeki yang sebenarnya sedang dibukakan. Rasulullah bersabda bahwa tidak ada rezeki yang lebih baik daripada rezeki yang halal walau sedikit. Karena yang sedikit, namun berkah akan menumbuhkan ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan harta sebanyak apapun. Tetapi hati kita sering tertipu oleh pandangan dunia yang mengagungkan hasil besar, sehingga kita lupa bahwa Allah menumbuhkan sesuatu secara perlahan, setahap demi setahap. Seperti hujan yang turun sedikit demi sedikit, namun mampu menghidupkan bumi yang kering. Dan ketika kita terus menunda kebaikan, menunda sedekah karena merasa masih kurang, menunda membantu karena merasa belum cukup, menunda berbagi karena takut berkurang, maka sesungguhnya kita sedang menunda datangnya pertolongan Allah. Karena rezeki bukan hanya tentang apa yang masuk ke tangan, tapi juga tentang apa yang keluar dari hati. Kesalahan kedua yang sering menghambat rezeki adalah mengeluh berlebihan dan terus membandingkan hidup kita dengan orang lain. Sebuah kebiasaan yang tampak sepele, namun perlahan menggerogoti hati. Karena ketika lidah terbiasa mengeluh, jiwa ikut percaya bahwa hidup ini memang sempit. Padahal Allah telah membuka banyak pintu yang sering tak kita lihat. Karena mata kita sibuk menatap apa yang dimiliki orang lain. Kita lupa bahwa setiap takdir punya waktu, setiap keberhasilan punya proses, dan setiap rezeki punya jalan yang berbeda. Namun, karena dunia memperlihatkan hasil orang lain tanpa memperlihatkan luka dan doanya, kita pun merasa tertinggal, merasa gagal, merasa kurang, lalu tanpa sadar kita menanamkan keyakinan bahwa Allah tidak adil kepada kita. Padahal sesungguhnya Dia Maha mengetahui apa yang sedang kita butuhkan di fase hidup ini. Seringkali Allah menahan sesuatu bukan karena Dia ingin menyulitkan, tetapi karena Dia sedang membentuk hati agar lebih siap, lebih sabar, lebih kuat. Sebab jika semua datang sekaligus, jiwa kita bisa rapuh, kita bisa lupa diri, dan ketika keluhan menjadi kebiasaan, semangat pun melemah, fokus pun pecah, dan keberanian untuk mencoba kembali memudar, karena kita merasa usaha kita tidak akan berarti. Padahal, rezeki bukan hanya soal hasil, tapi juga soal proses yang membesarkan jiwa, membentuk karakter, dan mendekatkan kita kepadanya. Lalu kita sibuk membandingkan langkah kita yang pelan dengan orang lain yang tampak berlari, tanpa menyadari bahwa mereka pun pernah berjalan tertatih, pernah jatuh, pernah hampir menyerah. Hanya saja, kisah itu tidak pernah kita lihat,
Maka setiap kali rasa iri datang, ubahlah ia menjadi doa. Setiap kali rasa kurang menyentuh hati, ubahlah ia menjadi syukur. Karena hati yang tenang adalah magnet rezeki yang sering diabaikan. Dan orang yang mampu menerima dirinya hari ini akan lebih mudah melihat pintu-pintu yang sedang dibukakan esok hari. Sebab Allah tidak pernah terlambat. Dia hanya tepat waktu. Kesalahan ketiga yang paling halus, namun paling berat dampaknya adalah melupakan Allah di saat lapang dan hanya mengingatnya di saat sempit. Sebuah sikap yang sering tidak kita sadari, karena ketika hidup terasa mudah, kita merasa seolah-olah semua itu datang dari kekuatan kita sendiri, dari kecerdasan kita, dari kerja keras kita, dari strategi kita, hingga tanpa sadar, hati kita mulai berdiri sendiri. Tidak lagi bersandar, doa menjadi lebih singkat, zikir menjadi lebih jarang. Salat dilakukan dengan tergesa, seakan hanya formalitas. Padahal, di saat itulah jarak mulai tercipta. Dan ketika jarak itu semakin jauh, keberkahan pun ikut menjauh. Bukan karena Allah menjauh, tetapi karena hati kita yang perlahan meninggalkannya. Rezeki bukan hanya soal uang dan harta, tetapi juga tentang ketenangan batin, kesehatan, keluarga, rasa aman, kesempatan, dan keberkahan waktu. Semua itu bisa terasa kosong jika hati jauh dari Allah. Dan seringkali Allah menahan rezeki bukan sebagai hukuman, tetapi sebagai panggilan. Sebuah panggilan lembut agar kita kembali, agar kita sadar bahwa kita bukan siapa-siapa tanpa pertolongannya, bahwa segala yang kita miliki hanyalah titipan, bukan milik sejati. Dan titipan itu akan terasa sempit jika tidak dijaga dengan syukur dan kedekatan kepadanya. Di saat malam datang dan dunia menjadi sunyi, ketika lampu-lampu mulai redup dan suara bising perlahan menghilang, seringkali hati tiba-tiba terasa kosong. Seolah ada ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun. Bukan oleh uang, bukan oleh pujian, bukan oleh kesibukan. Dan disitulah kita mulai menyadari bahwa yang kita butuhkan bukan tambahan dunia, tetapi kedekatan dengan Allah. Namun, karena siang hari kita terlalu sibuk mengejar, terlalu sibuk membuktikan, terlalu sibuk terlihat kuat, maka malam menjadi saksi betapa rapuhnya jiwa ini, betapa lelahnya hati yang terlalu lama berjalan tanpa bersandar. Dan di saat itulah Allah menunggu, bukan dengan kemarahan, tetapi dengan kasih sayang, menunggu kita kembali, menunggu kita bersujud tanpa topeng, menangis tanpa alasan dunia, dan mengakui bahwa kita lemah, bahwa kita butuh, bahwa kita rindu. Jika hari ini rezekimu terasa tertahan, jangan langsung menyalahkan keadaan. Jangan pula menyalahkan dirimu dengan putus asa. Karena mungkin bukan pintu rezeki yang tertutup, tetapi hati yang belum benar-benar terbuka. Mungkin Allah sedang mengajarkan bahwa kedekatan dengannya lebih berharga daripada apapun yang sedang kita kejar. Bahwa ketika Allah menjadi tujuan, dunia akan datang tanpa harus dipaksa, tanpa harus dikejar dengan luka. Sebab siapa yang menjadikan Allah sebagai sandaran utama, maka tidak ada ketakutan yang mampu menguasai hatinya. Tidak ada kekhawatiran yang mampu mematahkan langkahnya. Karena ia tahu bahwa setiap yang Allah tetapkan pasti membawa kebaikan. Meski saat ini belum terlihat, maka mulailah kembali. Bukan dengan langkah besar, tetapi dengan niat yang jujur, dengan doa yang sederhana, dengan zikir yang pelan, dengan syalat yang lebih khusyuk. Karena perubahan tidak selalu datang dengan gemuruh. Seringkali ia datang dengan bisikan lembut di dalam hati. Dan dari situlah Allah membuka jalan demi jalan, menurunkan ketenangan demi ketenangan, hingga kita menyadari bahwa rezeki sejati bukanlah apa yang kita genggam, tetapi siapa yang selalu membersamai langkah kita. Ya Allah, jika kami pernah lupa kepadamu di saat lapang, ingatkanlah kami dengan cara yang lembut. Jika kami pernah sombong dengan apa yang Engkau titipkan, rendahkanlah hati kami dengan kasih sayang-Mu. Dan jika rezeki kami tertahan, bukakanlah dengan keberkahan yang membuat kami semakin dekat kepadamu, bukan semakin jauh. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih telah menyimak
hingga akhir. Semoga hatimu menjadi lebih tenang, langkahmu lebih ringan, dan imanmu kembali hangat. Jangan lupa subscribe dan share agar semakin banyak yang dikuatkan. Dan semoga Allah membalas setiap kebaikanmu dengan rezeki yang lapang dan penuh keberkahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.